Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintar semuanya. Hari ini hari apa ya? Siapa yang masih ingat? Ini hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat, Bu. Oh iya, alhamdulillah hari ini hari Jumat. Anak dalam keadaan sehat semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Ya, nah hari ini Bu Guru mau memberikan materi tentang peran pelaku ekonomi terhadap kegiatan ekonomi. Sepertinya minggu kemarin kita sudah sedikit membahas tentang pelaku-pelaku ekonomi, yaitu ada 3. Ada produsen, konsumen, dan distributor. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya kita membaca basmalah dulu dan doa mau belajar ya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Semoga semua lancar membahas materi pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum Ibu mulai, Bu Guru mau kasih yel-yel dulu, siap? Nah, biar anak-anak semangat semuanya ya. Coba yelnya seperti ini, Ya, Bu. tangannya diangkat semuanya biar lemas. Nah, ya, ini seperti ini. Tepuk semangat ya, ini ya, biar semangat semuanya ke sini, terus nanti belok ke sini. Bisa? Coba tirukan Bu. Tepuk semangat. 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 Hei, itu. Bisa? Bisa. Coba bareng-bareng semuanya. Tepuk semangat. 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 Hei, gitu. Semangat semuanya. Iya, anak-anak. Biar sehat semangat semuanya ya. Nah, hari ini Bu Guru mau menampilkan video pembelajaran tentang peran pelaku ekonomi terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia. Sebelumnya Bu Guru mau bentuk jadi 2 kelompok. Nah, kelompoknya bisa pilih sendiri nih. Tapi nggak boleh milih aku harus sama itu, aku senangnya sama itu, nggak boleh ya. Anak-anak pilih tapi sesuai dengan apa? Sesuai dengan keinginan masing-masing boleh, tapi nggak boleh milih aku harus sama itu dan lain sebagainya. Coba yang laki-laki Bu Guru bagi jadi 2, terus yang perempuan nanti mau ikut siapa, mau ikut Mas Samsul apa Mas Ribut gitu. Coba untuk kelompoknya Mas Samsul mau siapa saja, 2 mungkin, 2 orang anak mau sama siapa? Bu Guru, saya nggak mau sama yang cowok. Jangan, harus mau, nggak apa-apa, kita sama-sama. Nah, cowok itu imam ya Mbak. Malu Bu Guru. Saya sama Ribut saja, Bu. Oke. Mbak Sri sama Mas Ribu, terus Mbak Sunarti mau sama siapa? Mbak Lina, Mbak Rofi mau sama siapa? Mbak Lina. Nggak bisa jadinya nggak sama Jangan cowok. pilih. Terus gimana? Kamu mau sama siapa? Mau sendiri? Nggak iseng nanti itu, Ribut suka iseng. Wah, ya udah kamu sama mau. Ya sudah Bu. Oh, sama-sama. Ya. Berarti Mbak Sri sama Mas Ribut. Udah sana. Nggak usah bertengkar. Nggak usah bertengkar. Ya. Mbak Eki sama Mas Samsul, Mbak Surnati sama Mbak Lina mau sama siapa? Monggo. Ayo cepat-cepat. Izin bentar, Bu. Ke WC. Aduh, kamu kebanyakan minum kok. Kalau pagi minumnya sedikit saja. Iya, sering ke WC, Bundu. Biasa, Bu. Itu biasa memang seperti itu. Oh, ya. Ya, oke. Ini kalau nggak mau menentukan sendiri, Bu Guru yang menentukan gimana Mbak Lina sama Mbak Nati ya. Mbak Lina sama Mas Ribut nggak apa-apa ya? Ya. Mbak Nati sama Mas Samsul. Oke, ya sudah. Nah, di sini Bu Guru mau menampilkan video tentang materi pembelajaran hari ini. Siap? Nanti disimak baik-baik ya. Oke. Ya, Bu. Ya Bu Guru. Oke. Sudah kelihatan belum ya? Belum ya? Bentar. Belum, Bu.
Belum. Ya, sebentar. Bentar. Kelihatan belum? Sudah Bu, kelihatan sudah belum? kelihatan. Ya, Bentar. Ini agak lama ini kayaknya. Sebentar, bukan ini ya, bentar. dia menyambung ulang lagi. Salah Bu Guru, maaf. Enggak. Iya. Ada iklannya. Iklannya belum dihapus sama Bu Guru, maaf ya, nggak apa-apa. Story. Kemudian yang kelima adalah pemilu. Bentar. Contohnya ini ya, Videonya tidak terlihat. Sebentar. kaitan dengan faktor produksi modal. Modal ini akan kait. Kelihatan apa belum? Tidak, Bu. Yang kelihatan itu masih Belum lagi, Bu. Belum. Ada kelihatan. Waduh, ini ada apa ini ya? Sebentar. Oh. Seperti apa ini ya? Padahal di Ibu sudah kelihatan loh. Kenapa ini ada apa? share semua layar, Bu Guru. Oh iya, Bu Guru salah pencet tadi. Terima kasih. Ya gara-gara Mbak Rabi itu. Oh enggak. Bisa. Mbak Rabi pinter kok ya. Saya stop dulu, terus share seluruh layar ya. Oke. Nah, biasanya juga seluruh layar saya, tapi kok hari ini kepencet. Entah kenapa ini. Ribet itu iseng, Bu Guru. Dia kumisan itu. Kenapa kok sudah kumisan? Nggak dicukur? Biar rapi dicukur dong. Kelihatan belum? Ya, Bu. Sudah Kelihatan, Bu. Ya. Nah, oke. Bu, Kalau ya, nah di sini tentunya Apa? yang kedua Gimana? ya disebut ketika batu itu besar. Bentar. sudah. Sudah kelihatan semuanya? Sudah, Bu. Simak ya. Ilmunya Bu Sarti di Mbak Nati. Ya, terima kasih. Sudah? Oke, nah. Atau Ya, lihat. diagram. Nah, ini adalah produksi sebagai kegiatan ekonomi. Produksi di sini tidak hanya terbatas pada kegiatan yang berlangsung dalam sebuah pabrik. Kegiatan memecah batu ya, seperti gambar di sini adalah jadi pecahan-pecahan yang kecil. Jadi tadi yang batunya itu besar, kemudian seorang pemecah batu. Nah, ini tadi fungsi dari apa? Produsen ya. Produsen itu tidak hanya dilakukan oleh pelaku yang besar, mungkin seperti ini contohnya juga disebut sebagai produsen. Dia itu memecah batu menjadi pecahan kecil-kecil lah. Dia itu juga melakukan kegiatan ekonomi yang dinamakan apa tadi? Produksi ya. Ya, selanjutnya ya. Itu pembahasannya tidak hanya mencakup proses produksi tersebut, tapi di sini juga berkaitan dengan tujuan dari perusahaan untuk mencapai apa sih yang merupakan goals dari perusahaan gitu. Nah,
Atau dalam hal lain, kita bisa melihat dari sisi produktivitas gitu ya. Produktivitas di sini adalah sebuah kemampuan gitu ya. Kemampuan perusahaan untuk bisa menghasilkan sejumlah barang dengan faktor produksi yang tersedia. Jadi ketika kalau produsen itu tujuannya apa ya? Produsen memproduksi suatu barang itu tujuannya apa ya, anak-anak? Mencari laba, Bu. Pintar. Nah, laba yang banyak apa sedikit? Kalau rugi mau nggak ya? Yang banyak, Bu. Jelas nggak Iya. mau, Rugi nggak? Bu. Mau Bu, tapi kalau terpaksa ya gimana lagi? Ya. Anak-anak juga harus menerapkannya di rumah. Anak-anak kalau pengen laba itu kalau minta uang saku double. Boleh apa enggak ya? Bohong itu namanya ya, enggak boleh. Sedikit saja, secukupnya nanti ditabung. Lah itu nanti anak-anak lama-lama bisa mendapatkan laba, ya kan? Sisa uang saku itu bisa dibelikan apa gitu sepertinya. Itu yang diterapkan di rumah. Yuk lanjut lagi. Kalau bayarnya dilebihkan itu laba apa tidak, Bu? ya distribusi Apa Samsul? Mas Samsul? Bayarnya dilebihkan. Kamu uangnya banyak ya? Kamu sanggup berapa Iya. ini? Iya, gini loh Bu, misalkan kalau bayar sekolah itu 100 dilebihkan 10.000. 10.000 Wah, itu laba alhamdulillah. atau bukan, Bu? Itu namanya infak, itu sedekah itu namanya. boleh dilebihkan banyak nggak apa-apa. Itu namanya infak sama sekolahan. Bu guru kan sudah Ya, kalau memberi. kalau ribet itu suka kurang bayar. Memang suka telat juga ya. Tahu aja. Iya, maklum lah Bu. Iya. Itu namanya infak buat sekolah. Kita pendidik kan juga punya apa? Kalau pendidik itu guru jadi lupa mau ngomong apa ya. pokoknya kita itu jangan ketawa, kenapa Mbak Robi? Bu guru lupa juga, Bu guru kan juga manusia toh. Kamu itu. Ya, pokoknya gitulah. Iya Bu, manusia tempat lupa. Betul. Kalau tempat nabung uang Bang Bu. Iya. Kalau di tempat Ibu celengan. Yo, sekarang Bu guru mau, ini kayaknya sudah cukup ya? Sudah tahu yang dinamakan produksi, konsumsi, distribusi dan lain-lain? Bahan kemarin sudah kita bahas bersama-sama, ya? Atau ada yang mau membacakan pengertian produksi, ada nggak? Ada yang masih ingat pengertian produksi? Coba Mbak Rafi. Bu, yang bawa Lupa, alat Bu. tuh si ribut tuh, Bu. Lupa Bu. Produksi ada Salah kok lupa. Produksi. Oh iya, masukan Saya, Bu. Nah, ya. Monggo. merubah barang. Itu si Robi Bu. Biasanya proses rajin Bu. menghasilkan barang Produk. Cuma itu. Jadi udah belum jadi menjadi barang jadi. Mbak Nati suaranya kecil sekali, kresek-kresek. Iya. Mungkin yang bermasalah. Dari barang jadi menjadi bahan, belum bahan baku menjadi barang jadi. Oh iya, itu namanya proses produksi. Pinter sekali Mbak Nati, sudah belajar tadi malam. Oke. Nah, hari ini kita sudah cukup ya membahas tadi karena minggu kemarin sudah dibahas sedikit-sedikit. Nah, ini kelompok tadi Bu Guru kasih tugas ya. Tugas kelompok 1 dan 2 tadi adalah diskusi tentang materi peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, yaitu tentang pengertian produksi dan tujuan kegiatan produksi. Nah, coba nanti kalau sudah diskusi, Bu Guru kasih waktu sekitar 10 menit. Nah, nanti anak-anak bisa presentasi ya, satu-satu nggak apa-apa, diwakili oleh siapa, monggo. Yang laki-laki mungkin atau yang perempuan nggak apa-apa, Mbak Lina atau Mbak Nati atau mungkin Mbak Sri atau siapa. Yang perempuan saja Bu. Perempuan gantian ya. Ya, Yang perempuan biasanya sudah lurus. sering, Bu. Yang laki lagi, Bu. Aduh, kok kayak rebutan aja dari tadi. Yang bagus. Laki-laki apa perempuan? Ladies first. Perempuan Bu. Ya, Ladies ribut first. semalas, Bu. Itu Ribut Bu saja, Bu. Guru, nunggu terus dari tadi. Oh alah ya, yang belum ngomong kan kayaknya Mbak Nati ya. Mbak Nati sama Mas Samsul sudah ya. Oh Mas Ribut hari ini belum ngomong kayaknya. Iya toh.
Nek Udah kemarin ngomong ngomong, dari tadi, Bu. iya kok. Ngomong sendiri. Aduh, jangan. Ini hari Jumat ini, nanti naik keterusan gimana? Yo, sudah mau 10 menit ini, sudah? Apa tadi pertanyaannya? Coba diulangi. Ayo, lupa jangan-jangan. Tujuan dari kegiatan produksi, Bu. Iya, Bu. Iya, pinter sama pengertiannya saja. Nggak usah analisis ya. Analisisnya nanti serahkan pada pakar. Iya, pakarnya gimana? Nanti Bu Guru pelajari lagi tentang analisisnya ya. Sekarang kita ambil materi yang simple dulu, ya, untuk pengertian produksi dan tujuan kegiatan produksi itu seperti apa. Nah, waktunya sudah habis. Kayaknya yang kelompok 1, Mbak Nati. Mbak Nati kelompok 1 apa 2 ya tadi? Ya. Kelompok 2. Kelompok 2, oh ya, yang kelompok 1. Tujuan produksi adalah untuk Ya. sudah ini. Tujuan produksi Ya. adalah untuk menghasilkan Ya. barang. Untuk menghasilkan barang yang digunakan untuk konsumsi. Itu begitu saja jawaban dari kelompok 2. Ya. Kok sedikit sekali? Mungkin ada yang bisa menambahkan. Kelompok lain boleh deh. Ya. Nambahin nggak apa-apa. Maaf, ada suara-suara di sebelah Bu Guru, kayaknya ada yang manggil-manggil. Ini sana. Ada yang mau menambahkan? Tujuan produksi itu apa lagi ya? Atau tadi kan sudah dijelaskan mencari apa tadi? Mencari laba, Bu. Ya, tujuan produksi adalah Menambah nilai guna untuk barang. memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, betul. Apalagi? Meningkatkan kemakmuran. Siapa yang mau makmur? Kalau makmur itu nggak harus lemu ya, nggak harus gendut ya. Makmur itu cukup pangan, sandang ya, nggak harus jadi gendut. Apa Lina? Apa Mbak Lina? Makmur terangganya Lina. Astagfirullahaladzim. Ya nggak apa-apa. Tapi dia makmur juga atau cuma namanya? Mungkin cuma namanya. Oh, kasihan sekali. Ya sudah, nggak apa-apa. Lanjut Ayo, yang kelompok Bu. 2 ya. Ribut yang tampil. Siapa? Nanti kita tidak dapat nilai. Ayo. Tuh, tadi saya sudah jawab toh. Yang itu tadi, Yang mana? yang Nggak usah tujuan marah-marah, produksi sering. kan memproduksi barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, kalau enggak saya saja, Tujuannya Bu, gitu, yang memenuhi jawab. laba. Ya udah, sampean. Kayaknya Mengenai- Mas agak nggak niat itu bacanya. Yo Mbak Sri aja. Wes. Nah, biar saya saja, Bu, Oke, yang wakil dari kelompok 1 Ya. itu akan membacakan mengenai tujuan produksi. Oke. Nah, dengan memproduksi barang dan jasa, itu akan terbuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Ya. Pendapatan yang meningkat itu mendorong pertumbuhan ekonomi yang akhirnya dapat mengakibatkan kemakmuran. Jadi ada faktor-faktor tujuan produksi itu yang pertama memperbanyak jumlah barang dan jasa. Kemudian menghasilkan atau meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Kemudian memenuhi kebutuhan manusia dan mengganti barang-barang yang rusak, yang haus dan rusak. Kemudian memenuhi pasar dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dan rumah tangga. Memenuhi pasar internasional, mencapai keuntungan atau laba, meningkatkan kemakmuran, dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dan yang terakhir, memperluas lapangan usaha. Banyak sekali. Mungkin itu tujuan produksi yang telah kami bahas dari kelompok kami, Bu Retno. Sip. Nah, sekian. Terima Sekali. kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Mbak Sri semalam begadang, tapi begadangnya belajar, pinter tenan ini. Ya, yang lainnya besok sama Mbak Sri ya. Sama kayak Mbak Sri ini belajar yang banyak. Nanti biar bisa jadi ranking 1. Nanti kalau ranking 1 semuanya gimana Bu? Ya nggak apa-apa, malah aneh itu. Nanti 1.1, 1.2, kayak LK ya perasaan. Iya, pintar semua. Oke.
Yo, sekarang yang kelompok 1, kelompok 2 sudah mengemukakan apa tadi diskusinya. Terima kasih sekali, sudah bagus semuanya, sudah belajar, pinter. Nah, ini Bu Guru ada ringkasan materinya untuk hari ini, yaitu tentang pengertian produksi, tujuan produksi, faktor-faktor produksi, teori perilaku produsen, dan lain sebagainya. Ini nanti Bu Guru share di WA Group aja ya. Bahas di sini, nanti kelamaan anak-anak bisa tidur di sekolahan. Mau tidur di sini? Mau enggak? Oh, enggak mau. Enggak apa-apa. Robi itu Bu suka tidur di kelas. Oh, mau tidur sini? Wah, nanti disenani sama ayahnya, yo. Nah, nanti ringkasan materi Bu Guru share aja ya. Sip semuanya? Oke, setuju? Setuju Bu Guru. Oke, siap. Terima kasih. Materi untuk selanjutnya yaitu tentang Bu. Nah, untuk belnya itu Bu, waktu udah habis. Apa? Sudah habis? Oh iya, ting tong ya, sebentar. Nah, ini materi selanjutnya tentang distribusi ya Mbak Lina. Besok anak-anak belajar dulu. Nanti apa yang mau ditanyakan, monggo untuk distribusi ini. Nanti kalau belajar, nah nanti yang sudah bisa menjawab pertanyaan atau mengajukan pertanyaan, Bu Guru kasih hadiah. Mau hadiah ya? Apa hadiahnya? Hadiahnya rahasia nanti. Kalau Pokoknya. uang saya mau, Bu. Nah, oh iya, itu juga salah satu perilaku konsumen itu seperti itu, mencari laba ya, butuh uang juga, tapi jangan mata duitan. Hanya Bu Bu. hari ini terima kasih atas partisipasinya semuanya. Kita lanjut ke materi berikutnya untuk hari Jumat pekan depan. Oke, siap? Nah, ya, terima kasih Bu Guru. Akhiri pertemuan kali ini dengan hamdalah. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Selamat pulang anak-anak, hati-hati di jalan. Siap? Oke. Saya berlipat ini Bu Baran. Kayak ngajar anak TK ya Bu. Anak SMA Bu, belum pernah ketemu anak SMA, jadinya bingung. Ngajar anak TK. Mohon masuk. Baik. Bu, monggo. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain ada yang ingin disampaikan. Bu Retno, monggo. Saya Pak. Ya, silakan. Ya sudah cukup bagus lah, semangat ya Bu Retno. Itu tadi sudah merasa sendiri itu seperti ngajar anak TK gitu. Ya. Nanti jadi pelajaran kita semua untuk apa lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, sami-sami Pak. Ya, ada lagi Pak Bu, silakan. Bu Farah, monggo, ada masukan? Saya Prof. Ya. Kalau tadi melihat dari ini penampilan yang ketiga ya, penampilan yang ketiga sebenarnya ada yang beda dari penampilan 1 dan penampilan 2. Apa itu Bu tadi di awal? Pemberian semangat. Ya, pemberian semangat itu memang bagus gitu ya. Jadi di awalan itu kita mencoba untuk membangun mood-nya dari anak-anak gitu. Apalagi kalau kita sudah pada pelajaran di jam terakhir gitu. Itu sangat-sangat penting untuk membangunkan mood mereka gitu ya. Ya, jadi ada banyak hal di situ, semangat belajar, kemudian kesiapan anak-anak untuk menerima materi kita. Nah,
Untuk menerima kesiapan itu tadi bisa dilihat dari mereka sudah menyediakan buku pelajaran kita, tidak ada buku pelajaran selain pelajaran kita. Nah, kayak begitu. Kalau saya biasanya seperti itu, sehingga mereka bisa fokus dengan pelajaran yang akan kita sampaikan. Nah, kayak begitu. Kemudian ini, kalau kita melakukan pembelajarannya dengan online, ya dengan online, hal-hal seperti ini tadi seringkali kita jumpai ya, dengan adanya masalah di awal tadi itu. Ketika kita mau memberikan link, gitu ya, membuka link, ternyata linknya nggak bisa. Nah, seperti itu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sehingga proses pembelajaran kita tetap bisa berjalan? Mendownload dulu mungkin bisa seperti itu bisa, atau link itu tadi langsung kita kirimkan ke grup saja, ke grup WA, begitu. Jadi anak-anak mencoba untuk membuka link tersebut lewat grup WA. Jadi tidak perlu menunggu kita untuk siap dengan menayangkan video itu tadi, begitu. Kemudian kita juga link itu tadi kita berikan di pertemuan sebelumnya, gitu. Kita berikan di pertemuan sebelumnya dengan harapan sudah dilihat oleh anak-anak, sehingga pada saat hari ini tadi kita mulai pembelajaran itu kita sudah tinggal mengulas saja dengan memotong-potong tampilan videonya. Nah, seperti itu. Nomornya. Oke. Mungkin dari saya itu dulu saja. J. Terima kasih, Prof. Ya, Bu Retno tadi materi yang disampaikan tentang apa? Tentang peran pelaku ekonomi, Pak. Apa? Peran pelaku ekonomi terhadap perekonomian. Ya. Peran pelaku ekonomi. Ada juga materi yang lain ya, seperti struktur biaya, kemudian perhitungan pendapatan nasional, dan juga pembangunan ekonomi yang lainnya ya, termasuk kegiatan ekonomi internasional dan juga masalah di akuntansi barang dan jasa ya. Ini kan sesuatu yang unik ya, Bu Retno, ini kan bergelut di dunia pendidikan PAUD ya. Kemudian distandarkan dengan pengajaran di SMA ya, karena memang bidang sertifikasi profesinya kan di bidang pendidikan ekonomi. Nah, ini menjadi peluang Bu Retno untuk jadi jangan membuat ini menjadi sebuah hambatan ya, tetapi peluang untuk berkembang itu. Iya, Pak. Masih banyak ruang, masih banyak sumber yang bisa digunakan untuk belajar di sana tentang ekonomi. Yang sudah banyak kita sampaikan dari sisi substansinya itu ya. Nanti ketika Bapak Ibu lulus, ini kan KKNUI Bapak Ibu itu KKNUI level ke-7, ya, lebih tinggi daripada KKNI mahasiswa yang lulus S1 itu. Iya. Nah, itu mendorong kita untuk terus belajar dan terus belajar ya. Kemarin sudah saya upskill ya, kompetensi profesional di bidang ilmu ekonomi ya, baik dengan pendekatan grafis, pendekatan matematik, dan juga pendekatan deskriptif ya, kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, itu cara kita belajar ekonomi seperti itu, tinggal kita kembangkan pada materi apa. Dan di dalam ekonomi itu kan ada logika ya. Ada logika-logika yang harus kita kuasai ya. Ya, logika ekonomi ya, kalau kita jualan mengeluarkan biaya 500.000, maka omsetnya kan harus lebih dari itu gitu loh. Gimana caranya? Nah, itu sederhana sekali sebenarnya. Kalau kita bicara produsen itu, bagaimana sih produsen bisa mendapat keuntungan yang maksimal? Ya, berarti kan dia harus meminimalkan biaya produksi.
Ya. Kemudian berusaha untuk mendapatkan hasil penjualan yang banyak. Hasil penjualan ini kan kita sebut dengan omset gitu. Ya, harga kali kuantitas, ya, total revenue. Kemudian nanti bisa ditekan biayanya sehingga kita mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, kalau konsumen ya kita harus bisa memaksimalkan utilitas, kepuasan dari pendapatan yang kita punya. Yang kita harus atur, kita harus alokasikan untuk pemenuhan barang-barang yang kita butuhkan. Nah, tentunya di sini kan ada skala prioritas kebutuhan mana yang kita dahulukan. Karena di sana berarti ada keterbatasan, ya. Keterbatasan pendapatan kita itu kan tidak bisa digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Nah, itu gambaran daripada perilaku ekonomi. Nah, sehingga nanti contoh-contoh yang disampaikan ya contoh-contoh yang relevan aja dengan kondisi ekonomi yang ada di sekitar Bapak Ibu semuanya gitu. Ya, siswa, kebutuhan siswa itu apa di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhannya itu. Ya, kita bisa testimoni kepada seorang siswa. Ya, bagaimana dia memenuhi kebutuhan hidup dia. Kemudian masing-masing bercerita tentang cara pemenuhan hidup mereka di dalam konsumsinya itu. Nah, baru nanti ke sana kita bisa masuk ke ranah teori terkait dengan utilitas, terkait dengan kendala pendapatan. Bagaimana kita bisa mengalokasikan sumber daya yang kita punya. Ya, di awal tadi di Bu Sri Dayanti sudah dijelaskan masalah kelangkaan. Ya, kelangkaan itu kan secara umum kan terjadi karena apa yang diinginkan itu tidak bisa terpenuhi, ya, tidak bisa dipenuhi oleh pasar, oleh keadaan yang ada, sehingga terjadi keterbatasan itu. Nah, sehingga karena adanya kelangkaan itu maka orang harus rasional, ya, harus rasional. Dan ketika kita bicara rasionalitas maka itu sudah masuk ranah logika sebenarnya. Bagaimana seorang produsen menghadapi sebuah peristiwa di mana dia mengeluarkan biaya produksi sebesar 500.000, ya, supaya dia untung, maka logikanya kan omset dia harus lebih daripada 500.000. Ya. Nah, di sini akan tergantung dari bagaimana si produsen bisa mengelola komponen biayanya ini sehingga bisa meminimalkan, sehingga bisa terjadi biaya yang minimal. Ini ada logikanya. Itulah logika ekonomi di mana untuk bisa mendapatkan profit itu didapatkan dari TR-TC. Nah, kira-kira itu Bu Retno yang terus bisa di-up lagi pengetahuan itu. Jadi bagaimana kita memahami peristiwa ekonomi yang terjadi, kemudian bagaimana kita bisa menguasai teori-teori yang ada di dalam pembelajaran ekonomi. Teori-teori ekonomi itu yang di sanalah yang nanti akan bisa kita sampaikan kepada siswa, sehingga siswa akan terus bisa memahami, mengetahui bagaimana teori itu terjadi dan penerapannya itu seperti apa. Kemudian untuk evaluasi pembelajaran tadi ya, Bu Retno, juga bisa ditegaskan lagi menggunakan teknik yang mana, kemudian bagaimana itu bisa dipraktekkan ya di dalam pembelajaran itu. Apresiasi yang diberikan kepada seorang siswa yang bisa menjawab, yaitu bisa kita bentukkan dalam bentuk memberikan skor nilai tambahan bagi dia. Ya. Ini untuk memotivasi tidak hanya di awal tapi juga di akhir pertemuan kita bisa memberikan dukungan apresiasi kepada siswa yang punya prestasi baik prestasi kognitif, ya, psikomotorik dan juga afektifnya itu. Ya, memang ini tantangannya ya ketika Bu Retno setiap hari bergelut dengan anak-anak usia dini, tetapi pada saat yang sama Bu Retno harus berada pada level
pembelajaran di level SMA yang tentunya anak SMA lebih dewasa, Yep. lebih membutuhkan ruang komunikasi, ya, kebebasan berekspresi dan pengakuan-pengakuan yang itu bisa istilahnya itu memperkuat eksistensi dari siswa itu sendiri. Itu berbeda memang karena secara psikologis juga ada perbedaan antara child behavior kemudian juga boys atau ladies behavior itu kan beda-beda, levelnya berbeda, sehingga ruang itulah yang harus dimasuki muridnya untuk bisa penyesuaian dirinya gitu. Ya dari saya itu aja masukannya. Terima kasih Bu Retno Wulandari dan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Pak. Oke, satu lagi pemateri.